Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah dengan NIM 22129196. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Seksi 22 BB10. Baiklah, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konsep Dasar Biologi SD dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Rista Amini MP. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kelima, yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, sebelum kita bahas tentang jenis-jenis perkembangbiakan hewan, tentu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan adalah proses pertambahan keturunan pada hewan yang bertujuan untuk mempertahankan spesies hewan tersebut. Nah, secara umum, perkembangbiakan hewan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada perkembangbiakan generatif dan juga ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada hewan yang terjadi secara tak kawin. Nah, pertama kita akan bahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa perkembangbiakan generatif adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara kawin, di mana dalam perkembangbiakannya dibutuhkan sel kelamin jantan dan kelamin betina. Contohnya terbagi menjadi tiga, yaitu ada vivipar, ada ovipar, dan juga ada ovovivipar. Nah, pertama kita akan bahas tentang perkembangbiakan secara ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya pada hewan unggas, hewan reptil, dan ikan. Nah, ciri-ciri hewan ovipar itu yang pertama tidak memiliki daun telinga. Kemudian tidak memiliki kelenjar susu. Selanjutnya induk mengerami telur hingga menetas, dan terakhir telur di luar tubuh induknya. Nah, yang kedua itu ada vivipar. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya itu ada sapi, kerbau, dan kuda. Nah, ciri-ciri hewan vivipar itu yang pertama memiliki kelenjar susu, kemudian memiliki daun telinga, kemudian individu baru dilahirkan dari tubuh induknya. Nah, perkembangbiakan generatif yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya di sini hewan dengan cara bertelur di dalam tubuh, menetas di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Contohnya ada kadal, bunglon, ikan hiu, kuda laut, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri untuk hewan ovovivipar itu yang pertama memiliki embrio yang berkembang menjadi cangkang telur di dalam tubuh induknya. Kemudian termasuk hewan berdarah dingin. Nah, setelah kita bahas tentang perkembangbiakan generatif, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan hewan secara tak kawin, di mana dalam perkembangbiakannya ini tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif juga terbagi tiga, ada dengan cara membelah diri, ada dengan cara tunas, dan juga ada dengan cara fragmentasi. Pertama yaitu dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya pada amuba,
protozoa, paramecium, dan virus. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua ada tunas. Tunas adalah cara berkembang biak pada saat organisme baru tumbuh. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Contohnya ada Hydra, Porifera, dan Coleonteraceae. Perkembangbiakan vegetatif yang terakhir ada fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan yang berasal dari potongan tubuhnya atau pemutusan bagian tubuhnya. Contohnya planaria dan cacing pita. Nah, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan hewan itu terjadi dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Kalau generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, terbagi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara tak kawin, juga terbagi tiga, yaitu membelah diri, kemudian tunas, dan fragmentasi. Sekian penjelasan materi dasar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.